Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh tentunya kita semua sudah merindukan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Tapi biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini kita masih dapat mengikuti ibadah online bersama orang-orang terdekat kita. Kita pun bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita semua masih dalam kondisi yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Bahkan di saat-saat seperti ini, di masa COVID, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Biarlah kita terus meyakini bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mampu melewati ini semua. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suaramu, mari kita naikkan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Angkat suaramu sekali lagi, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, kami dapat lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari jemaat sekalian, kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu bersama kami di setiap situasi hidup kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan, di tempat ini, dimanapun, di masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan ibadah ini ya Tuhan. Lindungilah kami, lindungilah ibadah ini, agar ibadah ini bisa menjadi manfaat bagi seluruh jemaat kita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Amin.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita muliakan nama Tuhan kita yang agung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Karena pada hari ini, setiap minggu ketiga di bulan Juli, dunia internasional merayakan Father's Day, Hari Ayah. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 25. Ayat 24, saya minta bersama dengan saya, para ayah membacakan. Kemudian ayat 25, kita akan baca bersama-sama. Mari, ayat 24, para ayah membacakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Bersama-sama, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Saudara, pernah dengar tidak dari anak-anak kita seperti ini? Kalau dari anak laki biasanya, kalau besar saya ingin seperti papa. Atau mungkin dari anak kita perempuan, pernah enggak terdengar, kalau suatu saat saya punya suami, saya ingin punya suami seperti ayah. Senangnya bukan main, kalau kita mendengar seperti itu, hati ini senang sekali. Artinya anak-anak kita melihat ayahnya, papanya bisa menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Saudara, apakah itu cukup membuat hati kita senang, para ayah? Saya yakin kita semua menjawab belum cukup. Yang lebih membahagiakan hati ayah ketika melihat anak-anaknya adalah ketika si anak hidup dalam kebenaran Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan, hati ayah bersorak-sorak, bersukacita dan beria-ria ketika melihat anak hidup benar. Ketika melihat anak menjadi orang yang bijak. Artinya mereka hidup penuh dengan hikmat dan akal budi. Kiranya kita sebagai orang tua, khususnya para ayah, kita semua boleh menyaksikan anak-anak kita bertumbuh membahagiakan hati kita, karena mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita terus doakan, jangan pernah lelah berdoa bagi anak-anak kita. Mari kita naikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang meminta dunia, keruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam ibadah pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mau mengakui segala dosa, kelemahan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami yang mengaku sebagai anak-Mu, sebagai anak yang seharusnya hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Tetapi dengan jujur kami harus mengakui, kami justru lebih sering jatuh di dalam dosa. Bahkan dosa yang sama berulang-ulang. Kami sungguh menyadari betapa kuatnya kuasa dosa menarik kami. Tolonglah kami, karena kami menyadari dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu melawannya. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, agar kami semakin peka untuk dengar-dengaran suara-Mu. Secara khusus kami yang berperan sebagai ayah, kami yang berperan sebagai wakil Tuhan bagi keluarga kami, justru kami seringkali gagal memerankan peran itu dengan sebagaimana seharusnya. Kami seringkali menyakiti hati istri, kami seringkali membuat tawar hati anak-anak kami, entah melalui perkataan dan perilaku kami. Ampunilah kami, perbaruilah kami. Kami ingin menjadi sosok ayah yang dapat menjadi kebanggaan istri dan anak kami, yang pada akhirnya melalui peran kami, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah mereka boleh melihat Engkau hidup melalui peran kami. Iman percaya mereka semakin diteguhkan melalui kesaksian hidup kami. Sekali lagi tolonglah kami, ampunilah kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, kasih karunia, serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita naikkan satu pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, Aku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, maka terang Kristus pun nyatalah. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur saat kami bisa membaca dan merenungkan kembali firman-Mu, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh kedengar-dengaran. Roh-Mu yang kudus kami undang, bukan saja hadir untuk memenuhi dan memimpin terus hidup kami, tetapi biarlah Roh-Mu yang hari ini juga boleh mendampingi hamba-Mu, mendampingi umat semua, terutama hari ini para bapak-bapak, supaya mereka boleh dibimbing, tahu pedoman-pedoman menjadi seorang bapak yang bahagia dari firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, ini seru doa kami, ya Roh Kudus, terangilah kami semua dan bukakanlah firman-Mu itu. Dalam nama Yesus kami memohon semuanya itu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats kita terambil dari surat Yohanes yang ketiga, ayat yang keempat. Tapi saya mau bacakan dari ayat yang ke-1 ya sampai ke-4 begitu, konteks dekatnya gitu ya. Dikatakan demikian. Dari Penatua kepada Gayus yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang
engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, terutama hari ini para ayah, saya mau memulai khotbah saya dengan mau mengajak saudara sedikit memahami siapa Rasul Yohanes dalam ketiga suratnya, yang biasanya itu disebut surat umum. Semua surat untuk semua. Itu kesan saya membaca Yohanes, surat 1 Yohanes itu memang ditujukan kepada umum, saudara. Ya. Tapi kalau saudara membaca Yohanes 2 Yohanes, itu kesan saya alamatnya itu tiba-tiba dia memakai kata-kata begini, saudara. Kepada ibu dan anak-anaknya. Ya, meskipun kelihatannya memakai kata ibu dan anak, tapi rupanya itu tafsirannya itu kepada gereja dan anak-anak Tuhan, jemaatnya. Meskipun sekali lagi ada kesan keluarga, begitu ya. Baru nanti di 3 Yohanes pasal pertama ini, ya, dia menunjukkan suratnya itu secara personal, ya, pribadi, dan dia menyebut surat ini kepada anak rohaninya yang tidak lain tidak bukan namanya Gaius, yang tadi saya coba selidiki, tidak ada artinya, saudara. Itu cuma diambil dari kata Latin mungkin sama dengan Caius begitu. Tetapi meskipun orang ini tidak ada arti namanya begitu, nama ini sangat spesial bagi Yohanes. Ya, orang ini diberi surat khusus, orang ini dikasihi, dan dia mengasihinya dengan kebenaran. Memang Gaius ini rupanya di Alkitab ada beberapa pribadi yang saya sempat tadi selidiki, ada 4, saudara. Gaius yang pertama itu Gaius dari Makedonia yang menyertai Paulus dalam perjalanan misinya yang ketiga. Itu disebut ada nama Gaius. Kisah Para Rasul 19:29 umpamanya. Ada lagi seorang Gaius yang namanya juga disebut oleh Paulus, menemani Paulus dari Makedonia ke Asia. Rupanya ini Gaius yang lain, Kisah Para Rasul 20 ayat yang keempat. Ada satu lagi Gaius yang datang dari Korintus yang dibaptis oleh Paulus, ya. Dan yang terakhir Gaius ini rupanya mungkin dia seorang petobat baru, ya, yang sekali lagi meskipun tidak ada arti namanya, tapi Yohanes sangat mencintai, dan Yohanes sekali lagi dengan gerakan Tuhan Roh Kudus digerakkan untuk menuliskan kepada Gaius ini. Sebagai apa, saudara? Sebagai seorang bapak rohani. Saya punya mentor, suka mengatakan begini, Caleb, fatherlessness is a curse. Ya, ketiadaan bapak itu bisa menjadi semacam kayak kutuk atau laknat bagi keluarga. Kalau seorang yang mempunyai rumah tangga, lalu di rumah tangga itu tidak ada bapaknya, biasanya rumah tangga itu akan lebih rentan, saudara. Lebih gampang pecah, lebih gampang lemah, saudara. Lebih gampang anak-anaknya itu bisa betul-betul ada di dalam kondisi-kondisi bahaya. Ini salah satu diselidiki oleh Josh Dowell, itu dia betul-betul melihat hampir orang-orang yang melakukan tindak-tindak kriminal sudah di mana-mana. Orang yang diselidiki ada di
menjadi narapidana di LP begitu, saya mendapati surveinya dia mengatakan begini, kebanyakan orang-orang yang kayak begitu oleh karena dia tidak punya papa. Fatherlessness tadi. Sebetulnya ini bukan sekedar tidak aja punya papa secara fisik, bukan karena papanya mati begitu, bukan. Papanya masih ada. Ya, secara fisik dia hadir. Tapi kalau di rumah dia tidak berfungsi apa-apa. Inilah yang katanya sedikit banyak menjadi faktor penyebab yang menentukan rumah tangga orang itu mengalami hal-hal yang tidak baik. Saya bersyukur tema hari ini di minggu ketiga 21 Juni Father's Day ini diberi judul Happiness of a Father, ya. Kebahagiaan seorang bapak. Saya mau menantang saudara, terutama para papa, para ayah, orang-orang yang hari ini ya secara internasional itu dirayakan. Saya ingin saudara belajar bertanya kadang-kadang kepada diri sendiri atau antar bapak. Ya, di jemaat ini. Coba saling sapa, saling tanya, begini, ngomong begini. Kalau kamu jadi bapak, apa yang paling membahagiakan hidupmu? Jawabannya bisa macam-macam tuh saudara nanti. Ada orang yang ngomong begini, yang paling membahagiakan saya Pak, kalau aku bisa punya anak, lalu anakku tumbuh jadi orang, katanya begitu. Saya kalau dijawab begitu, saya suka agak bergurau mengatakan gini, loh apa anakmu sekarang bukan orang? Atau orang-orangan? Hah? Jadi orang tuh maksudnya apa sih? Kalau anakmu hari ini jadi seperti sekarang ini, jadi manusia itu, kamu tidak bahagia? Oh, kalau saya bahagia itu, emang begitu, ya. Setiap kali ada orang hadir, kalau itu manusia loh, yang bisa saya jumpai, itu bukan anak saya loh, ya. Oh, saya bisa berkenalan begitu, saya bahagia kalau punya teman atau relasi baru, saudara. Ya. Tapi biasanya bapak itu akan mengatakan, ya enggak gitu Pak. Maksud saya ya anak saya itu tumbuh, ya toh, sekolah, ya sekolah yang paling bergengsi, lulus, cum laude, ya toh, betul enggak? Lalu dapat kerjaan, kawin, aku duwe mantu, ya. Wah, anakku terkenal di mana-mana. Nah, baru aku bisa sedikit tepuk dada, ya. Atau kalau lebih vulgar begitu, mekrok sedikit lah, ya toh, bangga, ya. Kalau aku ini ayah yang bahagia. Apakah ukuran orang percaya begitu, saudara? Kalau saudara mau bahagia, apakah karena anakmu tumbuh sehat, bagus, bergelar, sukses di masyarakat? Oh, saya tidak munafik, kalau saya punya anak kayak begitu, juga saya apa, saudara? Tentu saya senang, tentu saya bahagia. Betul, saudara? Tapi, saudara sekalian, lebih berbahagia lagi itu di masa COVID begini, saudara. Ya, saya mau tantang papa-papa itu, ya, para ayah di sini. Apa bahagiamu sebagai seorang ayah di masa COVID kayak begini, saudara? Beberapa orang sempat saya ajak dialog, saudara, termasuk saya mempertanyakan kepada diri saya sendiri, Pendeta Kaleb, Pak Kim begitu. Orang milenial, murid-murid saya hari ini menyebut saya begitu, saudara. Ya, apa yang paling membahagiakan? Masa-masa 3 bulan terakhir ini loh yang begitu menekan. Saya jujur, saudara. Saya ngomong begini sama mereka. Percaya enggak? Yang membahagiakan saya apa? 3 bulan terakhir ini saya enggak khotbah tiap minggu. Saya berhenti, saya break, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Rupanya di tengah-tengah segala berbagai macam kecemasan, berbagai persoalan yang memang muncul dan perlu kita doakan di masa COVID ini, supaya segera selesai, saya merefleksikannya begini, saudara. Indah yang membuat saya bahagia.
Tuhan punya cara yang luar biasa terhadap saya dan keluarga saya, supaya saya ini dikembalikan betul-betul ke keluarga, saudara. Saya diminta Tuhan untuk menjadi a family man, ya, laki-laki yang berkeluarga, laki-laki yang hadir, laki-laki yang berfungsi sebagai papa, ya, di rumah, dengan betul-betul punya perasaan betah, at home, tinggal di rumah itu. Saya pikir-pikir, saudara, saya bersyukur. Sebelum COVID, saya sempat pelayanan pergi dengan keluarga sih. Kali ini tak ajak semua ke Taiwan, saya ke Jepang, saya ke dan beberapa pelayanan begitu. Sampai menjelang COVID itu sudah mau meledak saya di Korea Selatan, saudara. Ya, tiba-tiba teman-teman ngomong gini, ayo Pak Klep, aduh ya, aduh aja, cepet ya, kita cepet balik ya, wis kita balik kabeh aja, betul. Dan betul, saudara, ya, kita cuma satu minggu aja begitu, saudara. Lalu semua orang ya pada bingung mau apa, cepet balik di rumah. Dan Tuhan baik. Kali ini pendeta Kaleb dikandangi sama Tuhan, ya, untuk ada di rumah berapa bulan, saudara? Jalan berapa lama? 3 bulan, saudara. Saya mulai mikir-mikir, apa yang harus saya kerjakan ini sebagai papa, yang mungkin selama waktu yang lalu saya tinggalkan, saya tidak terlalu peduli, ya, saya hindari itu tugas-tugas itu, ya. Sekarang ketika ada di dalam rumah, ya, dipaksa kayak dikandangi begitu di rumah, saya tidak mau apa, saudara? Harus tampil sebagai seorang papa. Amin, saudara? Amin. Itu yang membahagiakan saya, saudara. Dan yang membahagiakan saya, istri saya akhir-akhir ini, Shirley ngomong dengan anak dan mantunya begini, Mama bersyukur loh, ya, di masa-masa COVID gini, Papa kelihatan lebih sabar, lebih bisa tampil sebagai apa? Papa, lebih tenang. Imannya gede kepada pemeliharaan Tuhan. Ya. Wah, ketika saya dikomentari istri kayak begitu dan dirasakan oleh anak-anak, saya cuma bisa ngomong begini, praise the Lord. Aku mulai berfungsi. Amin. Berfungsi yang sesungguhnya. Ya, betul, saudara? Untuk saya bisa jadi papa. Kenapa saya bisa begitu, saudara? Terus terang, salah satunya, kalau saudara lihat di Instagram saya, saudara, saya mengutip ayat yang ada hari ini kita renungkan bersama, Yohanes itu. Ya, nanti kalau saudara suka lihat Instagram saya itu ya saya mengutip akhir-akhir ini banyak itu masalah-masalah ayat di keluarga, di peran bapak, hubungan anak, saya kutip dan salah satu yang kutip itu ini, saudara. Saya belajar terus terang dari Rasul Yohanes, saudara. Ya. Di ayat itu minimal ada 4 hal, saudara, yang membuat Rasul Yohanes sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak rohani, sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang laki-laki, saudara, dia melakukan 4 hal yang sangat-sangat membahagiakan dia. Pertama, hal yang membahagiakan Yohanes itu ketika dia bisa menyapa, memberi salam, saudara, kepada orang-orang yang dikasihi, dalam hal ini anak rohaninya dia, saudara, yang bernama Gaius. Amin, saudara. Dia menulis surat singkat ini. Ini salah satu surat yang paling singkat, saudara. Hanya 15 ayat, ya. Yudas dan 2 Yohanes itu sama, ya. Yang lain-lain panjang-panjang, toh. Ya, ini singkat, saudara, karena ini personal, saudara. Tapi meskipun singkat, jelas itu mengena sampai ke alamat mendarat begitu, dan orang ini disapa, saya yakin akan senang sekali. Saya membayangkan, saudara, kalau di masa-masa COVID ini, bapak-bapak di hari internasional ini, ya, jangan saudara kepengen disapa orang lain, disalami, dikasih bunga, di apa-apa begitu. Yang lebih bahagia kalau saudara apa, saudara? Saudara yang suka menyapa anak-anakmu, orang lain, ya, bila perlu, saudara. Kalau biasanya tradisi gereja hari ini tuh, kalau pas hari gini bapak ditulisi surat sama anaknya, ya. Saya sarankan kali ini agak istimewa.
para bapak lah yang menulis surat ya kepada anak-anaknya ya. Berikan kata semangat, kata yang saja yang singkat jelas. Kamu ingin menyampaikan pesan penting begitu, sampaikanlah ya. Kalau prinsip-prinsip hidupmu, nilai-nilaimu bisa kamu bagikan lewat sapaan-sapaan begitu, wah itu akan sangat baik dan mengarahkan anak-anakmu, saudara. Ya, minggu ketiga ini tulis surat ya, beri apa saja message yang berguna begitu. Atau paling tidak gini, saudara. Saudara apa? Saudara ya senyum, hadir, nyapa, hai, hello, gitu ya. Waduh, saudara, di masa COVID kalau ada bapak yang suka senyum-senyum begitu, itu pengaruhnya luar biasa loh, saudara. Imun kesehatan keluargamu itu akan naik itu tiba-tiba kalau bapaknya begitu. Tapi kalau bapaknya uring-uringan, bapaknya ngamuan, bapak ikut panik, bapak ikut apa itu, wah itu juga mempengaruhi semua, saudara. Ya, makanya saya tadi bangga kalau saya disebut aduh, Pendeta Caleb di masa COVID ini makin lebih sabar. Puji Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, jangan lupa, yang saya luar biasa di ayat itu memberi kepada Gayus ini apa, saudara? Doa yang luar biasa. Ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja, saudara. Ini memang salam umum, tapi sebetulnya artinya mendalam. Baik-baik saja itu, euduo itu, ya, dalam segala sesuatu, itu kalau orang Jawa bilang gini, semoga kamu seger waras, ya, lahir batin. Secara jasmania kamu seger, secara pikiran, secara jiwa, secara roh kamu apa? Waras, saudara, ya, sehat walafiat, begitu kira-kira, saudara, ya. Wah, cukup sandang, pangan, papan, apa-apa begitu yang menjadi doa, ya. Saudara, jadilah papa yang begitu di rumah, yang berdoa. Di masa COVID ini saya bukan hanya mendoakan anak-anak saya dengan senyap, saudara. Ya, saya kadang-kadang masuk kamar, saya ngerti anak saya tetap harus kerja, ya meskipun social distancing, ngantor di mana-mana, anak saya kemana-mana begitu, saya ada kekhawatiran, saudara. Ya, ikut tertular, tidak ada cara, saudara. Sama bosnya disuruh masuk, ya, saudara. Ya, gimana, saudara? Ya, seminggu 2 kali, malah dipaksa melembur kadang-kadang. Ya, masih kemana-mana, khawatir nggak, saudara? Khawatir nggak? Siapa bapak yang nggak khawatir? Kalau bapak khawatir, jangan diperlihat-perlihatkan. Langsung masuk kamar, berdoalah, menyatakan permohonanmu kepada Allah. Amin, saudara. Dan doakanlah anak-anakmu itu. Wow, kalau saudara bisa begitu luar biasa loh. Saya bukan hanya doakan anak-anak saya, saudara. Kemarin, beberapa hari ini ada orang yang bunuh diri, saudara. Minta pertolongan saya antar ke rumah sakit, saya doakan dia dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan penuh kebapaan. Ada satu lagi, saudara, mahasiswa saya ini dari Papua, ngomong jam 1 pagi minta, Pak, cici saya kena COVID, Pak, sekarang sedang hamil, Pak, ya, sebentar lagi mau operasi, Bapak bisa doakan dah, ya, bisa doakan supaya anaknya itu tidak kena COVID, Pak, ya, aduh Pak, itu, ya, ternyata suaminya juga kena, saudara. Wah, ini ada kemungkinan besar anaknya bisa kena nggak? Bisa kena. Saya minta orang itu berlutut dengan saya ikut berdoa, saudara, dengan sungguh-sungguh, minta kuasa Allah, mendoakan supaya memproteksi, ya, mama papanya disembuhkan, dan kalau boleh apa, saudara? Kalau boleh apa? Anaknya jangan sampai tertular. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa, Tuhan baik, saudara. Anak ini dilindungi, lahir dengan selamat, saudara. Amin. Ada banyak yang ngeluh dengan saya, Pak, ini bisnisku piye, Pak, aku serang duit gini, apa. Wah, saya juga bingung, saya juga bukan pebisnis, tapi saya bisa ngerti. Tidak ada satu cara yang paling indah, saudara. Sebagai bapak rohani, sebagai bapak seorang ayah, saya cuma bisa ngajak mereka apa? Berdoa. Supaya mereka tenang, punya damai sejahtera, bisa berpikir jernih, bisa nanti produktif di masa-masa begini, ya, cari peluang tetap, ya, dan itu memerlukan apa? Doa yang membuat hati seseorang itu bisa tenang, saudara. Amin. Karena menyerahkan jiwa, tubuh, dan roh kita itu kepada pemeliharaan Bapa di surga, sumber dari segala sumber berkat, saudara. Tapi yang indah, saudara, yang ketiga, dia bukan saja berdoa, tapi dia juga bisa memberikan pujian. Gayus dipuji, karena gini, saudara, tiba-tiba Gayus ini memang luar biasa.
Yohanes didatangi oleh orang-orang, lalu orang-orang ini mengatakan kepada Yohanes, waduh ya, Yohanes ini baik loh, bukan saja muridmu, tetapi cara dia ramah, memperlakukan orang, hidup di dalam kebenaran, macam-macam jadi kesaksiannya itu betul-betul indah. Makanya di suratnya ini dia memberi pujian. Para bapak, di masa-masa COVID ini saya anjurkan bapak-bapak jangan banyak kritik lah kepada anak dan istri. Amin, saudara. Jangan yang salah-salah tok itu yang dilihat, ya. Wah, masa kayak gini ini kita kumpul ke keluarga, ketok kabeh ini, salahnya gak gendai, ya. Betul enggak? Kita enggak bisa apa ini? Enggak bisa lari lagi ke kantor, enggak bisa apa-apa ya. Ya, makin sumpah begitu. Kalau ada sesuatu yang kesalahan, ya tolong ya, agak merem sedikit lah, ya. Kalau mau ngomong, ya ngomong yang menghibur deh, ya. Yang menguatkan, yang menyepot begitu. Bapak itu begitu, saudara. Kalau saudara bisa begitu, saya bangga. Dan kamu akan bangga, saudara. Karena kamu dan saya memberikan contoh. Di dalam masa-masa yang sulit, saudara bisa tetap memberikan pujian-pujian yang berarti, yang bisa menyemangati anggota keluargamu sendiri. Tapi yang terpuncak, saudara, yang membuat betul-betul Yohanes bangga itu, puncaknya di ayat yang keempat. Bagiku, katanya, ya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar. Ya, ini melebihi dia punya uang banyak, ini melebihi anaknya orang sukses, ya. Dia ini melebihi, wah dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Oh enggak, lebih daripada itu, saudara. Yang paling bahagia ketika dia gini, mendengar anak-anaknya, baik rohani maupun anaknya sendiri apa? Hidup di dalam kebenaran. Luar biasa. Karena saya COVID ini banyak nganggur, ya Zoom apa-apa saya dengan teman, dengan apa begitu. Lalu tiba-tiba teman-teman ngomong gini, Kian, iya kabarmu? Wah, aku seneng loh sekarang lihati anakmu, si Kim Ham. Aku ketemu beberapa kali sebelum COVID. Wah, luar biasa pelayanannya. Jadi majelis ya sekarang ya. Dia ngomong gitu, saudara ya. Wah, anakmu ciamik loh sekarang, kerjanya tak dengar juga bagus. Ya, apa-apa. Saudara, ketika saya dipuji begitu terus terang, saudara, saya kepengen mekrok, saudara. Ya, itu baru mendengar loh, ya. Lebih-lebih yang waktu itu teman tuh antar pendeta atau apa-apa begitu. Ini mak-mak, ya, mak-mak ngomong begini. Pendeta Kaleb, saya seneng loh, kamu punya anak, itu ini ya, anak wah itu peduli sama orang tua, ya. Ngelihat itu tukang-tukang orang yang lebih rendah di jam saat kayak gini, ya, ikut bagi-bagi, ya. Apa begitu ya? Ketika saya sendiri ini beberapa kali diantarkan pulang ke rumah dengan mobilnya. Saudara, kalau anak saya melakukan hal-hal begitu, saudara, saya hanya bisa berkata, praise the Lord. Amin, saudara. Anak-anakku sedang melakukan hal yang benar. Dan yang lebih penting, sedang mempraktekkan apa yang selama ini aku perbuat di rumah dan yang aku tanamkan kepada dia. Dan hari ini dari dalam hatinya dia tergerak untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu. Biarlah kamu di masa-masa seperti ini, engkau dan saya boleh menjadi papa, ayah yang berbahagia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hari ini mengingatkan kami semua, terutama para papa, para ayah, untuk punya standar kebahagiaan yang berbeda dengan orang lain, karena mereka menyaksikan, mendengar sendiri anak-anak mereka hidup di dalam kebenaran. Dalam nama-Mu, amin. Dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak ada
dapat ku balas cintamu ayahku, tak ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Dengan sikap berdiri, marilah Bapak Ibu Saudara bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih sementara kami beribadah, hamba boleh menjadi imam yang boleh mengantar doa-doa jemaat-Mu Tuhan.
yang bergumul dengan berbagai macam persoalan. Hamba mau berdoa khususnya Tuhan untuk pertama-tama anak-anak Tuhan, para bapak, biarlah minggu ini Engkau berikan sungguh-sungguh kemampuan, kesanggupan, tekad, niat, minat yang berhasrat tinggi untuk terus berperan, berfungsi, menjadi papa, menjadi ayah yang hadir di rumah tangga mereka masing-masing. Berguna, berdampak, mengajarkan, mengarahkan, mengepalai istri dan anak-anaknya, sungguh-sungguh mampu menjadi tempat pengayom, menjadi inspirasi, menjadi orang-orang yang boleh menjadi tempat anak-anaknya curhat, anak-anaknya boleh, ya Bapak, mencari solusi. Hamba mau berdoa, Engkau yang akan memampukan para ayah, para suami, para papa di gereja ini juga Tuhan. Hamba juga terus mau berdoa di masa-masa COVID seperti ini, akan ada muncul banyak persoalan-persoalan keluarga, baik secara ekonomi, hubungan suami istri, anak, sekolah, kuliah, macam-macam hal Tuhan. Hamba mau berdoa, biarlah Engkau menolong, terutama mereka yang betul-betul dalam kondisi yang sangat terjepit, yang sedang menjerit, meminta pertolongan, biar Engkau yang akan memunculkan kepekaan-kepekaan di hati para bapak-bapak. Mereka bukan saja menjadi bapak di rumah, tapi mereka juga boleh menjadi bapak angkat, bapak asuh, bapak yang peduli kepada pergumulan-pergumulan rumah tangga, saudara-saudara seiman, tetangga-tetangganya, atau kenalan-kenalan yang Tuhan, oh Bapak, izinkan dia boleh tetap mempraktekkan firman-Mu kepada mereka juga. Hamba terus mau berdoa untuk gereja GKI Wiyung. Engkau juga tahu, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang juga bergumul dengan masalah perut, masalah ekonomi, pekerjaan, kuliah, sekolah, ada yang mungkin tidak bisa membayar obat, tidak bisa makan cukup. Tuhan, Engkau yang boleh menjadi Bapak buat mereka juga. Berkati, kuatkan, dan biarlah Tuhan yang akan menolong dalam segala kesulitan-kesulitan anak-anak-Mu di gereja ini terutama Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk kota Surabaya. Engkau tahu Tuhan, wabah virus makin menjadi-jadi dan terus mau dikendalikan. Beri hikmat kepada pemimpin pemerintahan kami, Bu Gubernur Khofifah maupun Bu Wali Kota Risma, supaya mereka berdua bisa jadi pemimpin yang baik, menunjukkan kerjasama bersama dengan institusi-institusi terkait. Mereka tidak saling, oh Tuhan, menonjolkan diri, ego sektoral, oh Bapak, tapi mereka boleh sungguh-sungguh bekerja sama menjadi contoh yang baik, bisa menggerakkan sumber-sumber, disiplin masyarakat di sana-sini, juga bisa ikut bekerja sama. Berkatilah Tuhan, karena kami ingin Surabaya juga bebas COVID, sejahtera kembali karena pertolongan Tuhan. Terus Tuhan, kami juga bukan saja mau berdoa untuk kota kami, tapi kota-kota lain, bangsa, bahkan untuk ya Tuhan Indonesia, untuk dunia Tuhan, di mana-mana sedang orang mengalami kesulitan sendiri-sendiri di negara mereka. Berkati pemimpin-pemimpin dunia Tuhan, supaya juga tidak saling menyalahkan, oh Tuhan, tidak saling egois, hanya mau mementingkan negaranya sendiri. Saatnya, oh solidaritas internasional juga boleh ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin, terutama anak-anak Tuhan, yang bisa membawa kesaksian yang baik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa warta lisan yang perlu disampaikan. Yang pertama, pembukaan kembali ibadah Minggu di gereja akan diadakan mulai hari Minggu tanggal 5 Juli. Ibadah Minggu tetap diadakan 3 kali, yaitu pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 5 sore. Semua ibadah diadakan di ruang ibadah utama dengan menerapkan protokol kesehatan. Shalom jemaat sekalian, berikut adalah protokol beribadah di GKI Wiyung Royal Residence. Jemaat dapat parkir di tempat yang sudah ditentukan. Ketika jemaat turun dari kendaraan, sudah menggunakan masker dan face shield. Ukur suhu tubuh dengan termogan maksimal 37,4 derajat Celcius. Selanjutnya, jemaat akan disemprot disinfektan dan cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja. Jemaat berdiri sesuai ketentuan jarak. Ambil amplop persembahan dan scan barcode untuk warta gereja atau mengambil warta yang sudah disediakan. Jemaat menaiki tangga dengan tetap menjaga jarak, tidak diperbolehkan memegang rel tangga, dan tidak boleh saling mendahului. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan di lantai 2. Jemaat mohon duduk di bangku yang diberi tanda bulat hijau dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Setelah ibadah selesai, jemaat di barisan paling belakang atau yang terdekat dengan pintu keluar dapat meninggalkan ruang ibadah terlebih dahulu. Jemaat tidak diperbolehkan bergerombol, berjabat tangan, atau sentuhan fisik lainnya.
hal-hal yang tidak diperbolehkan dan dibolehkan selama berada di area gereja. Kepada jemaat anak usia 15 tahun ke bawah dan jemaat senior 60 tahun ke atas dihimbau untuk beribadah secara online dari rumah. Yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 akan mengambil tema Procrastination yang akan dipimpin oleh Ibu Yong Min Lan. Yang ketiga, pemahaman Alkitab. Akan diadakan hari Kamis tanggal 25 Juni dengan mengambil tema Wahyu 3 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sandi Nugroho. Link Zoom akan diinformasikan menyusul dan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Danino Bret. Yang keempat, persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke BCA atas nama GKI Wiyung Royal Resident dengan nomor rekening seperti yang tertulis di dalam layar. Juga Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam brankas gereja setiap hari kerja. Yang kelima, jemaat dapat melakukan konsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom, dan lain-lain dengan menghubungi hamba Tuhan di nomor handphone seperti yang tertera di layar. Yang terakhir, program Gerakan Kasih masih berlanjut bagi jemaat yang membutuhkan dan akan dibagikan setiap bulan tanggal 27. Bagi jemaat yang terbeban untuk mengambil bagian membantu rekan-rekan atau jemaat yang membutuhkan bisa menghubungi Bapak Wuri dengan nomor handphone seperti yang tertera.
Demikian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kiranya Tuhan Yesus terus memimpin, menyertai, dan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam persembahan syukur. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita. Terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita naikkan pujian Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria puji padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Mari kita bersatu hati, kita bawa persembahan syukur ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak normal dan tidak baik seperti saat ini, dengan yakin kami tetap berkata bahwa Engkau Tuhan tetap baik. Engkau mengizinkan ketika kami ada dalam situasi pandemi COVID-19, kami juga percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Bagi kami cukup asal Engkau beserta kami, tidak ada satu perkara pun yang terjadi dalam hidup kami yang perlu kami takutkan. Oleh karena itu, di saat situasi ekonomi tidak baik, di saat pekerjaan mungkin berjalan tidak seperti yang kami harapkan, atau bahkan di saat mungkin sebagian kami mengalami penurunan penghasilan dan bahkan kehilangan pekerjaan, kami tetap mau belajar untuk bersyukur. Kami percaya Engkau pasti menolong kami dengan cara-Mu yang seringkali di luar apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu, di tengah-tengah ibadah pagi hari ini kami membawa rasa syukur kami dengan memberikan persembahan. Kiranya melalui persembahan syukur ini, hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang yang terberkati. Kami mohon pakailah kami terus, entah itu kami sebagai pribadi maupun gereja-Mu di tempat ini, untuk Engkau pakai sebagai alat memelihara kehidupan. Untuk persembahan syukur yang telah terkumpul, kiranya hikmat-Mu menolong para penatua dan pengurus komisi di dalam pengelolaannya. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi ibadah kita akan berakhir, tetapi justru ibadah yang sesungguhnya akan kita mulai dan kita hidupi, yaitu ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di lingkungan pekerjaan atau dimanapun tugas panggilan Tuhan tempatkan kita. Biarlah kehadiran dan kesaksian kita senantiasa dinantikan banyak orang. Kiranya kita terus diingatkan untuk senantiasa mempunyai hati yang berkobar-kobar, mengabarkan berita Injil kepada orang-orang di sekitar kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Mari dengan penuh semangat kita menaikkan pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia
Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, nama dan cemerlang. Arahkan hatimu kepada Kristus. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah bapak-bapak, jadilah suami-suami, jadilah ayah-ayah yang punya kebahagiaan karena keturunanmu melakukan kebenaran-kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sejak saat ku terlahir di muka bumi, sejak saat dunia ini mulai kuhuni, satu sosok jadi acuan dalam hidupku, berikan pemahaman yang tak tertulis di buku. Ayah 4 huruf, 2 suku kata, tapi berikan lebih banyak lagi hal yang nyata. Sandang pangan papanku tak dibatasi, selama masih mampu diberikan penuh kasih. Ku ingat sering menyakiti hatimu, tapi kasihmu terus mengalir sambil terus kau beri ilmu. Tak terbayang banyak perilakuku yang payah, masih dapatkan kesempatan darimu ayah. Ku bukan anak terbaik di seluruh dunia, tapi beruntung untuk dapatkan kasih karunia. Tuhan berikan ku ayah terbaik yang pernah ada, letakkan rasa bangga ayah.